Jadi Moebi, ya, gue punya cerita tentang kesurupan massal yang menimpa banyak mahasiswa. Kejadian itu tahun 2019 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada perempuan, kita sebut aja namanya Luna ya. Jadi ada satu acara setelah ospeknya tuh selesai. Namanya tuh malam keakraban. Buat kayak mempererat kekeluargaan para maba sama seniornya lah. Luna ini tuh salah satu pengurus ospek itu. Di malam itu, dia tuh ikut nyiapin mulai dari ngediriin tenda sampai segala macam kebutuhan api unggun. Oh iya, tempat makrabnya ini tuh kayak di pinggir pantai gitu, yang jalanannya tuh harus ngelewatin kanan kiri yang masih hutan gitu. Pokoknya belum ada pemukiman yang banyak. Nah, pas Luna sampai di sana, kondisi acaranya tuh lagi mau ngidupin api unggun. Dan setelah api unggunnya nyala, maba-maba tuh diminta untuk berkelompok terus nampilin pentas seni yang udah disiapin. Malaman sekitar jam 8, panitia yang lain tuh ngehimbau maba-maba buat segera tampil, karena mereka kan agak lama gitu ya. Terus salah satu temennya Luna tuh teriak, "Cepetlah, panas nih," karena posisi Luna sama teman-temannya kan di deket api unggun. Terus Moebi, ya, pas lagi mau mulai, ada hal aneh yang terjadi. Jadi katanya temannya Luna tuh ngeliat kalau api di api unggun tuh berkobarnya ke arah berlawanan angin. Terus temannya Luna di situ langsung teriak, tapi si Luna bener-bener nggak pedulin lah, dia nggak mau mikir macem-macem. Sampai akhirnya acara terus berlanjut sampai ke jam 1 atau 2 malam. Nah, jadi tempat istirahat mereka semua tuh ada di barak. Nah, barak tuh kayak bangunan tempat tinggal gitu. Jadi tuh kayak asrama gitulah. Terus dipisah gitu antara laki-laki sama perempuan kamarnya. Pas semua maba udah pada tidur, 15 menit kemudian mereka tuh dipaksa bangun tuh buat ngelanjutin acara berikutnya. Jadi ini tuh kayak sengaja ngebuat mereka tidur sebentar doang. Terus Luna sama beberapa temannya tuh gak setuju, karena mereka tuh ngerasa maba-maba ini tuh udah dari pagi nih ngikutin rentetan acara. Jadi kayak kalau dibangunin kayak gitu malah ngeri, kepalanya pusing dan jadi sakit kan. Sian ya. Tapi karena emang itu udah sesuai rencananya dari jauh-jauh hari, jadi gak bisa dibatalin tuh, mau gak mau tetap dilanjutin. Nah, 15 menit kemudian, Luna tuh ngeliat ada beberapa anak kayak lagi silat di jalanan pinggir pantai. Malam-malam, Bi. Wow. Jadi tuh kayak lagi ada acara kenaikan sabuk gitu. Terus itu tuh jurit malamnya gitu. Dan Luna tuh refleks nanya ke seksi acara, kalau setelah acara ini tuh mereka apa kan. Dijawablah kalau acaranya itu selanjutnya adalah acara renungan suci. Nah, dengan kondisi semuanya tuh setengah sadar karena dipaksa bangun, terus Luna tuh nyeletuk bilang, "Pasti bentar lagi ada yang teriak dari sana." Terus dia nunjuk ke arah pesilat-pesilat itu. Terus tiba-tiba Moebi, ya, bener-bener ada yang teriak kenceng banget dari arah pesilat itu. Terus habis itu Luna tuh langsung jalan lah ke arah barak tanpa pakai sendal. Dan pas dia sampai di pintu barak, dia tuh ngeliat ada satu anak tumbang ke belakang dengan posisi kakinya tuh duduk sila, terus matanya tuh melotot natap si Luna dengan tangan tuh yang masih gandengan sama teman-teman sebelahnya. Di situ si Luna kaget banget sambil ngasih isyarat gitu kayak ke teman-temannya kalau ini tuh ada yang aneh. Untung banget tuh teman-temannya Luna ngeliat dan langsung ngebantuin Luna tuh buat ngangkat anak ini. Dan untungnya panitia-panitia ini tuh udah pada prepare lah dari jauh-jauh hari kalau pengen ngebawa orang pintar ke tempat ini, karena kayak untuk antisipasi gitu kan. Langsung tuh dipanggil orang pinternya itu, diobatin lah anak ini. Tapi kasiannya si orang pintar ini tuh gak sekuat yang ngerasukin anak ini. Terus karena anak ini agamanya Katolik, sedangkan mereka semua tuh mayoritas Muslim, jadi kayak beda gitulah baca-bacaannya. Tapi ada tuh satu panitia bagian dokumentasi yang agamanya tuh sama yang kerasukan ini. Dan akhirnya dia tuh bilang kalau dia tuh bisa komunikasi sama maba ini. Nah, deskripsi maba ini tuh dia tuh perempuan, tingginya tuh sekitar 155 cm, badannya ramping, terus pendiam gitu. Terus akhirnya Luna sama teman-teman panitia yang lain tuh ngebantuin lah, ngedampingin si anak ini sambil diajak komunikasi. Nah, yang Luna inget kalau yang masuk ke dalam badan anak ini tuh opungnya si anak ini. Jadi si opungnya tuh bilang, "Ada yang mau masuk, jadi aku masuk duluan." Terus dijawablah sama si orang pinternya ini, "Kalau sayang keluarlah Pung, kasihan dia lemah."
Dijawab lagi tuh sama opungnya, "Bagi aku sebatang rokokmu." Kebetulan temennya Luna itu lagi nggak ngerokok, tapi adalah temen lainnya yang ngasih rokoknya. Cuma mereka tuh sempet debat lah di situ, gara-gara si opungnya ini kan mau ngerokok, tapi pakai badan maba cewek ini kan. Akhirnya setelah berdebat panjang, dibakarlah tuh rokoknya, terus ditaruh di samping anak maba ini. Nah, Luna yang ngeliatin kejadian-kejadian aneh itu tuh bener-bener nggak bisa pikir jernih lah. Karena walaupun si Luna nggak ngerokok, tapi Luna tahu kan seberapa lama orang ngerokok dengan cara ngisep asap kayak gitu. Nah, nggak sampai 5 menit rokok itu habis, maba ini tiba-tiba pingsan. Terus nggak lama dari pingsan itu, satu persatu tuh banyak maba lain yang teriak-teriak sampai histeris banget. Dan sampai ada yang nyekek seniornya Luna pakai satu tangan, sampai badan seniornya tuh keangkat. Kalau dihitung-hitung sama si Luna, kira-kira tuh ada sekitar 7 orangan lah, selain maba yang kerasukan, dan ada juga salah satu dari panitia itu. Tapi alhamdulillahnya ya, orang pintar yang tadi tuh bisa nyembuhin 7 orang ini. Nah, setelah mereka pulih, mereka dibawalah ke musola yang jaraknya kayak 20 meter lah dari tempat itu. Terus maba pertama ini yang pingsan tadi, tiba-tiba tuh kerasukan lagi ya, matanya merah banget. Tapi di situ Luna tuh ngeliat, dia tuh kayak nggak tahu itu tuh beneran kerasukan atau kayak efek ngantuk aja. Akhirnya Luna sama 4 orang temen lainnya megangin dia tuh. Satu ada yang megangin kepalanya, 2 megang tangan kanan sama kiri, sama ada juga yang megang kaki kanan sama kaki kiri. Tapi saking kuatnya maba ini, si maba ini tuh teriak-teriak, dan yang ngebikin Luna kaget banget, Luna tuh nyaksiin orang lagi terlentang, badannya tuh keangkat kayak 1,5 jengkal tangan dewasa. Buset. Kayak terbang gitu. Iya. Sampai dia tuh refleks lepasin dan ngasih temen cowoknya megang, saking kencengnya tuh badannya. Dan kejadian ini tuh bener-bener masih berlanjut sampai jam 3 pagi ya. Tapi singkat cerita, Luna masuklah ke musola tempat teman-temannya yang baru sembuhin tadi. Terus pas dia masuk ke sana, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa listrik tuh mati. Dan karena situasi lagi panik, semua tuh pada lari keluar langsung karena ketakutan. Di situ Luna tuh masih berusaha positif kalau itu tuh cuma konslet listrik doang. Ditambah nggak lama tuh hidup lagi listriknya. Di situ Luna duduk sama salah satu maba yang agamanya tuh Kristen Protestan, yang lagi ketakutan sambil dengerin doa-doa agamanya tuh di YouTube pakai headset dia. Pas Luna duduk berdua sama dia di belakang, Luna tuh ngedenger ada suara ngelengking kayak ketawa kunti gitu ya. Jadi karena Luna gak mau buat si anak ini panik, dia berusaha tuh berdiri normal tanpa ngasih tau apa-apa. Tapi tiba-tiba anak ini tuh lari ninggalin Luna. Langsung dikejar tuh sama si Luna dan ditanya kenapa lari. Dia jawab, "Kakak gak denger ada yang ketawa? Aku takut banget." Di situ dalam hatinya Luna tuh langsung mikir, oh berarti emang bener yang dia denger tadi. Nah lanjut, singkat cerita, ada maba laki-laki yang bisa nyembuhin orang kerasukan. Jadi udah bukan orang pintar ini lagi. Terus langsung nih si maba ini dibawa ke tempat kejadian itu. Pas sampai, dia akhirnya berusaha lah komunikasi. Sampai dia tuh tahu akar permasalahan dari kesurupan masal ini. Jadi katanya ada maba yang sembarangan ngambil ranting basah yang masih nyangkut di pohon tanpa permisi. Tapi dia tuh denial, nggak mau ngaku, malah saling tuduh menuduh gitu. Padahal anak yang kerasukan yang terbang tadi itu tuh udah nunjuk arah dia. Tapi si sosok ini katanya tuh nggak mau keluar. Dia tuh mau nunggu sampai azan subuh biar dia tuh dapat inangnya si anak baru ini. Buset. Jadi terpaksa si maba orang pintar ini tuh maksa ngeluarin si sosok ini. Dan alhamdulillahnya tuh bisa keluar sebelum subuh. Terus alasan kenapa anak ini tadi terbang yang ngerasukin tubuh anak ini, itu tuh ternyata nenek-nenek yang katanya ratu di situ. Terus badannya tuh setengah ular. Wah, anjir serem banget. Berarti alasan sebenarnya cuman karena ranting di daerah itu diambil. Iya. Berarti emang parah banget kan mood di daerah situ tuh. Tapi jatuh jadi chaos banget ya. Chaos banget. Ini apa sih hitungannya, LDKS atau dia ospek terus lagi malam keakraban? Oh, ini makrab yang chaos banget sih menurut gua. Asli, hancur.